berdoa sekali lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami datang dan memohon pimpinan-Mu Tuhan waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan kami sedang datang kepada firman yang hidup ya Tuhan. Dan biarlah kami berdoa Roh Kudus-Mu yang menolong agar firman yang hidup ini sekali lagi berbicara dan membentuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi menjelang siang saudara. Saudara, kita akan membuka bersama dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Saudara, ini bagian yang sangat panjang sekali, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Dan ini adalah khotbah yang kelima saudara di dalam seri khotbah kita dari kitab Hakim-Hakim. Sampai kepada khotbah yang kelima ini saya kira saudara sudah mulai hafal dengan siklus yang terus-menerus berulang di dalam kitab ini. Bangsa Israel berbuat dosa, lalu Tuhan membiarkan mereka ditindas, lalu mereka berseru minta tolong kepada Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim dan akhirnya mereka kembali berdosa lagi. Lalu siklusnya terulang lagi. Nah saudara mungkin sudah berkali-kali melihat ini, berkali-kali itu sudah terjadi dan pola yang sama saudara terjadi lagi di sini. Setelah Tuhan bangkitkan Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak untuk menyelamatkan mereka, sekarang mereka kembali melakukan lagi yang jahat di mata Tuhan. Dan hakim yang kali ini saudara akan kita bahas adalah salah satu yang paling terkenal di dalam kitab Hakim-Hakim selain Simson, yaitu Gideon. Dan kisah tentang Gideon saudara akan diceritakan panjang lebar dalam 3 pasal dan akan kita bahas 3 minggu berturut-turut. Hari ini kita membahas bagian yang pertama. Dan karena ini adalah bagian yang panjang, ada banyak hal yang akan kita pelajari yang tersebar saudara di sepanjang bagian ini saudara. Jadi saya berharap saudara bisa mengikutinya sedikit demi sedikit. Saudara jangan tutup bagian ini, nanti kita akan baca sedikit demi sedikit Hakim-Hakim pasal 6. Mari kita mulai dari ayat pertama sampai ke-6 terlebih dahulu. Saya bacakan. Namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Nah surah ayat 2-6 penulis Hakim-Hakim menguraikan seperti apa penderitaan mereka. Dan cengkraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Dan kesimpulannya ayat 6. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita mengikuti siklus yang biasa terjadi, saudara, pada waktu mereka berbuat dosa, lalu Tuhan membiarkan mereka, kemudian mereka ditindas, mereka berseru kepada Tuhan, maka biasanya peristiwa berikutnya adalah Tuhan membangkitkan hakim untuk menolong mereka. Tetapi saudara ternyata kali ini berbeda. Kalau saudara akan membaca bagian berikutnya, Tuhan tidak langsung membangkitkan hakim bagi mereka, tetapi Tuhan mengirim seorang nabi kepada mereka. Nah saudara, mengapa Tuhan perlu kirimkan nabi dulu kepada mereka? Mari kita lihat saudara sekarang ayat 7-10. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ada 2 hal saudara yang disampaikan oleh nabi itu. Yang pertama adalah apa yang Tuhan lakukan bagi mereka.
Disebutkan Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan melepaskan mereka dari semua yang menindas mereka. Bahkan Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan Tuhan sudah memperingatkan mereka jangan menyembah Allah lain. Saudara, dengan kata lain sangat banyak hal Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Tetapi yang kedua disampaikan Nabi ini. Apa yang mereka lakukan? Tuhan bilang, kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Tuhan melakukan banyak hal bagi mereka, tapi satu-satunya yang mereka lakukan adalah tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudara, mengapa Tuhan perlu kirim nabi dulu untuk menegur dosa mereka? Karena orang Israel berseru kepada Tuhan, menyesali akibat dosa mereka, tetapi tidak bertobat sama sekali. Saudara, bagi orang Israel, masalah mereka adalah mereka melarat waktu itu. Mereka sangat menderita karena ditindas oleh orang Midian. Maka mereka berseru kepada Tuhan minta tolong. Dan kira-kira saudara, apa yang mereka serukan kepada Tuhan? Tidak dicatat saudara apa yang mereka serukan. Tapi kita bisa menduga mungkin saudara mereka minta Tuhan jadikan mereka kuat. Sehingga mereka mampu untuk mengalahkan Midian. Atau mungkin mereka minta Tuhan buat orang Midian tidak melihat ketika mereka menyembunyikan makanan. Atau mungkin saudara mereka minta Tuhan berikan makanan kepada mereka karena mereka kelaparan pada waktu itu. Nah, saudara perhatikan bahwa bagi mereka, masalah mereka semua adalah soal penderitaan, soal melarat, dan soal musuh yaitu orang Midian. Maka Tuhan kemudian mengirim seorang nabi kepada mereka untuk mengingatkan mereka bahwa masalah terbesar mereka sebetulnya bukanlah penderitaan yang mereka alami. Di dalam kesulitan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan dan itu sangat wajar. Tetapi mereka tidak melihat masalah yang sesungguhnya. Mereka hanya berteriak, kami menderita, Tuhan tolong kami. Tapi Tuhan seakan berkata begini, tunggu dulu. Kalian perlu tahu kenapa kalian bisa sampai di titik ini. Apakah karena orang Midian? Bukan. Masalahmu bukan orang Midian, tapi dirimu sendiri. Karena kalian memilih melakukan yang jahat di mata Tuhan. Itu akar dari masalahnya. Dan saudara, ini hal yang sangat penting sekali. Tim Keller saudara di dalam bukunya mengingatkan kita perlu membedakan datang kepada Tuhan karena menyesali akibat dosa dengan datang kepada Tuhan karena bertobat. Saudara, ini dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama saudara, menyesali akibat dosa tidak akan menghasilkan perubahan. Karena yang disesali adalah akibat dosanya. Orang berselingkuh, lalu ketahuan, dan pernikahan rusak. Dan kita menyesali pernikahan yang rusak itu, bukan menyesali dosanya. Kita berbohong, lalu ketahuan, dan tidak dipercaya lagi. Dan kita menyesali, kita jadi tidak dipercaya lagi oleh orang di sekitar kita. Bukan menyesali dosanya. Dan kalau ini yang kita sesali, begitu akibat dosanya mulai menghilang, pernikahan mulai membaik, kita mulai dipercaya lagi, maka kita pasti akan kembali berbuat dosa lagi. Karena dari awal yang kita sesali hanya akibat dari dosanya, dan bukan dosa kita sendiri. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya akan menghasilkan perubahan, karena yang disesali adalah dosanya sendiri. Bagaimana itu mendukakan Tuhan? Kita menyesali mengapa kita bisa suka dengan dosa itu. Maka kita menjadi jijik dengan dosa. Kita mohon anugerah Tuhan membuang dosa itu. Dan itu akan menghasilkan perubahan. Dan yang kedua saudara. Saudara, menyesali akibat dosa hanya akan membuat kita terus menyesal dan berhenti di situ. Tetapi pertobatan justru membuat kita menerima apa yang sudah terjadi dan menganggapnya masa lalu. Karena Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya tidak ingin terus-menerus menyesali akibat dosa saya. Sekalipun hidup saya sekarang seperti ini, sekalipun saya harus menanggung banyak hal karena perbuatan saya di masa lalu, biarlah apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya selayaknya menerima yang jauh lebih buruk bahkan dari itu. Saya selayaknya menerima kebinasaan di neraka bahkan. Tapi Yesus sudah menanggungnya. Saya bersyukur. Dan saya mau hidup buat Tuhan sekarang. Saudara, orang Israel berseru kepada Tuhan karena menyesali akibat dosa mereka. Mereka menyesali penderitaan mereka, kelaparan mereka, dan melaratnya mereka. Mereka ingin semua itu dihapuskan. Tapi mereka tidak melihat akar masalahnya, yaitu dosa mereka. Dan mereka tidak mau bertobat dari itu. Maka Tuhan mengirimkan nabi
supaya mereka bergerak dari penyesalan akibat dosa kepada pertobatan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara, sampai di bagian ini? Yang pertama, saudara, kita seringkali tidak mau melihat hubungan antara masalah kita dengan dosa kita. Bagi kita, saudara, ketika kita mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, masalahnya selalu adalah orang lain. Penyebabnya selalu adalah orang lain. Waktu pernikahan bermasalah, seringkali saudara, suami istri akan berpikir masalahnya adalah komunikasi, finansial mungkin, mertua mungkin, begitu ya. Dan ini persis, saudara, seperti orang Israel yang berpikir masalah kami adalah orang Midian. Kalau saja ini bisa disingkirkan, masalah akan selesai. Saudara, mereka perlu melihat bahwa masalahnya adalah dosa. Tapi tidak berhenti di sana, karena banyak orang berpikir begini, oke, masalahku, masalah pernikahan ini ada hubungannya dengan dosa. Nah, istriku perlu dengar ini. Karena dia pikir istrinya yang berdosa. Istrinya juga berpikir begitu, masalahnya adalah suamiku yang berdosa. Saudara, walaupun betul pasti ada dosa masing-masing suami dan istri, tetapi saudara, perubahan sesungguhnya tidak akan terjadi sampai masing-masing mengaku penyebab masalahku adalah dosaku sendiri. Ada bagianku di situ dan aku perlu bertobat. Saudara, saya tahu ada banyak masalah kita yang memang disebabkan oleh orang lain yang berbuat jahat. Tapi kita perlu jujur dan melihat apakah ada bagian kita di situ. Ada dosa kita di situ. Dan kalau ada, kita perlu bertobat. Yang kedua, saudara. Saudara, kita perlu melihat perbedaan antara kadang-kadang terpeleset dengan stuck betulan. Saudara, apakah di dalam perjalanan iman kadang-kadang kita terpeleset, tapi kita terus semakin dewasa, atau kita terus mengalami siklus kejatuhan demi kejatuhan yang sama tanpa ada kemajuan sama sekali. Saudara, kalau kita terus jatuh ke dalam lubang yang sama, melakukan dosa yang sama, tidak berkurang seringnya, maka kita pasti cuma menyesali akibat dosa dan bukan bertobat. Dengan kata lain, saudara, kita mungkin menyesal karena dosa kita membuat kita mendapatkan masalah. Atau kita menyesal karena kita membayangkan betapa ngerinya kalau dosa kita terbongkar dan mengapa kita harus lakukan lagi. Tapi kita tidak ingin menggali hati kita dan bertanya, mengapa kita lakukan itu? Apa sebetulnya yang kita inginkan? Mengapa kita mencari kepuasan di dosa itu dan bukan pada Yesus? Tuhan ingin kita bergerak dari menyesali akibat dosa kepada pertobatan. Mari kita teruskan, saudara. Ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Nah, saudara, ada sesuatu yang ironis di sini. Tempat pemerasan anggur itu biasanya di bawah. Mereka memeras anggur di situ lalu menyimpannya sampai siap kemudian menjadi wine. Tapi tempat mengirik gandum biasanya di tempat terbuka dan di atas bukit, di mana banyak angin. Karena saudara, mereka akan mengumpulkan gandum, lalu dengan alat berbentuk seperti garpu, saudara, mereka akan lempar ke atas. Ketika mereka lempar ke atas, bagian kulit yang ringan diterbangkan angin, bulir gandumnya sendiri akan jatuh. Dan ketika terus-menerus dilakukan seperti itu, maka pelan-pelan terkumpullah bulir gandum. Nah, saudara, mereka lakukan seperti demikian biasanya. Tetapi Gideon dikatakan dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Saudara, dia terpaksa lakukan itu karena kalau dia lakukan di tempat terbuka di atas bukit, orang Midian akan melihat dan mencurinya. Dan saudara bisa dibayangkan betapa susahnya apa yang dilakukan oleh Gideon. Dia lempar tidak ada angin, dia lempar tidak ada angin. Saudara, ini olahraga yang sangat capek. Saudara yang kurang gym boleh coba saudara seperti ini. Terus menerus susah sekali, saudara. Tapi dia terpaksa lakukan itu sebaik yang dia bisa. Mungkin sambil ketakutan kalau ada orang Midian datang dan melihat apa yang dia lakukan. Dan saya kira saudara, Tuhan punya a good sense of humor. Karena malaikat Tuhan kemudian menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani.
Saudara, Gideon bersembunyi dari musuh ketakutan. Dan Tuhan menyebut dia pejuang yang gagah berani. Kita lihat dulu saudara bagian selanjutnya, ayat 13 sampai 16. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Nah, saudara, Gideon berespons kepada panggilan Tuhan itu dengan dua kalimat yang dua-duanya salah. Yang pertama, saudara, di ayat 13 dia menjawab begini, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Tuhan tidak menyertai kami sekarang, tapi sudah meninggalkan kami dan menyerahkan kami kepada orang Midian. Saudara, mari kita pikir dulu kalimat ini. Apakah betul Tuhan meninggalkan mereka? Tidak, saudara. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian, artinya membiarkan mereka ditindas, karena Tuhan ingin membawa mereka sadar betapa bodohnya mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan membawa mereka sampai melarat, supaya mereka mau berseru kepada Tuhan dan bertobat. Dengan kata lain, saudara, Tuhan ada di situ dan dia bekerja melalui penderitaan mereka karena dia mau mereka kembali kepadanya. Maka Tuhan tidak meninggalkan mereka, mereka yang meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, jawaban dia di ayat 15. Ketika Tuhan perintahkan dia pergi menyelamatkan Israel, dia menjawab, Tuhan lihat keadaanku. Aku bukan saja lemah, ketakutan, bersembunyi di sini. Kaumku ini yang terkecil di suku Manasye, aku yang termuda di keluargaku. Dengan kata lain, aku orang yang paling tidak mungkin untuk bisa melakukan ini. Perhatikan jawaban Tuhan. Dan ini adalah kuncinya. Tetapi aku akan menyertai engkau. I will be with you. Saudara, jangan cepat-cepat lewati kalimat ini. Karena sebetulnya Tuhan sudah berulang kali mengulang kalimat ini di dalam percakapan dengan Gideon. Tapi Gideon tidak perhatikan dan mungkin kita juga tidak perhatikan. Ayat 13, saudara, perhatikan begini. Apa yang membuat Gideon disebut pejuang yang gagah berani? Di situ Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Maka engkau disebut pejuang yang gagah berani. Ayat 14. Apa yang membuat Tuhan memberikan tugas kepada Gideon, pergi dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Kekuatan siapa? Apakah kekuatan Gideon? Jelas bukan. Tuhan menyertai engkau. Pergi dengan kekuatan penyertaan Tuhan itu dan selamatkan orang Israel. Aku yang mengutus engkau, kata Tuhan. Ayat 16. Apa yang membuat Gideon akan mengalahkan orang Midian yang banyak itu seperti satu orang saja? Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. I will be with you. Berkali-kali Tuhan sudah ulangi itu. Saudara, Gideon selalu hanya melihat kondisi. Orang Midian menindas, Tuhan pasti sudah meninggalkan. Aku ini lemah, paling muda, kaum yang terkecil. Dia tidak mendengar berkali-kali Tuhan bilang, I will be with you. Yang membuat Gideon akan berhasil bukan Gideon sendiri, tapi penyertaan Tuhan. Saya ingin ajak kita berhenti lagi di sini dan bertanya, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, saudara, betapa seringnya kita juga berpikir seperti Gideon. Ketika masalah terjadi, kita mengalami banyak penderitaan, kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Dan yang terpikir oleh kita ketika datang kepada Tuhan hanya berseru minta Tuhan angkat penderitaan dan masalah itu. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sedang bekerja melalui penderitaan kita.
Dan yang Tuhan inginkan bukan sekedar kita berseru untuk Tuhan angkat semua penderitaan itu, tapi berseru untuk bertobat. Karena itulah masalahnya. Tapi seringkali itu yang tidak kita lakukan. Yang kedua, saudara. Hari ini saudara, kita orang Kristen ada Roh Kudus yang menyertai. Tapi kuasa Roh Kudus seringkali kita anggap terlalu remeh. Saudara, kita mungkin memiliki banyak masalah di depan. Ada tantangan yang besar dalam pekerjaan, ada masalah keluarga yang sangat berat, ada dosa yang begitu sulit kita tinggalkan, ada beban mental yang sangat mengganggu, dan kita selalu merasa kita tidak sanggup. Saudara, kita perlu kembali mendengar kalimat Tuhan, I will be with you. Dan Roh Kudus sungguh menyertai kita. Tuhan tidak ingkar janji, karena ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Tapi selalu kita anggap terlalu remeh kuasanya. Mari kita teruskan saudara, ayat 17 sampai 24. Gideon menjawab kepadanya, "Jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tetap di sini sampai engkau kembali." Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya." Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu sumber damai sejahtera. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Saudara, salah satu hal yang membuat kisah Gideon sangat terkenal adalah kisah dia meminta tanda kepada Tuhan. Khususnya saudara, tanda yang dia minta di ayat 33 sampai 40 nanti. Saudara, itu menjadi kisah yang sangat terkenal dan seringkali kemudian dijadikan standar oleh orang Kristen, meminta tanda juga kepada Tuhan. Tetapi saudara, sebenarnya sebelum peristiwa itu Gideon sudah minta tanda kepada Tuhan di dalam bagian yang kita baca ini, ayat 17 sampai 24. Dan tanda yang dia minta adalah supaya malaikat Tuhan tidak pergi dulu sampai ia datang membawa persembahan dan Tuhan menerima persembahannya. Nah saudara, by the way, kalau saudara teliti membaca, malaikat Tuhan di sini sangat khusus. Karena walaupun disebut malaikat, tetapi beberapa kali dikatakan ini adalah Tuhan sendiri. Ayat 14 tadi mengatakan begini, Tuhan berpaling dan berfirman kepada Gideon. Padahal yang berpaling dan memandang Gideon waktu itu adalah malaikat Tuhan. Artinya malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Maka saudara, ini bukan malaikat biasa. Nah, saya sependapat dengan banyak ahli Alkitab yang mengatakan bahwa ini adalah Tuhan Yesus sebelum berinkarnasi. Kembali saudara kepada tanda yang diminta oleh Gideon, Tuhan memberikan tanda itu. Dia mengabulkan sesuai yang diminta oleh Gideon. Dia tunggu di sana, dia tidak pergi sampai Gideon membawa persembahannya. Saudara, jangan bayangkan Gideon pergi sebentar, lama saudara. Karena dia harus siapkan dari mulai potong dulu saudara dombanya, dari mulai kemudian olah dulu tepungnya sampai kemudian menjadi roti tidak beragi. Lama sekali dan Tuhan tunggu di sana sampai Gideon membawa persembahannya. Dan muncullah api dari batu itu dan melahap semuanya. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dan Gideon ketakutan. Saudara, sebenarnya ketakutan Gideon tidak beralasan. Karena Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Tuhan mau tinggal di situ menunggu persembahan. Dan api menyala adalah tanda Tuhan menerima persembahan itu. Tidak masuk akal Gideon ketakutan. Tapi Tuhan sekali lagi meneguhkan Gideon di ayat 23. Sejahteralah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Dan respons Gideon adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamainya. Tuhan itu sumber damai sejahtera. The Lord is peace. Gideon tidak lagi berpikir Tuhan sudah meninggalkan umatnya.
Tapi dia tahu Tuhan bersama umatnya dan memberi damai sejahtera bagi mereka yang menyembah dia. The Lord is peace. Tapi ini belum selesai. Saudara, banyak orang berpikir begini, ketika dia meninggalkan Tuhan, sekarang dia kembali kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, maka selesai. Belum. Tuhan bukan hanya mau kita menyembah dia, tapi Tuhan mau kita hanya menyembah dia dan tidak yang lain. Maka yang Tuhan perintahkan kemudian kepada Gideon adalah hancurkan dulu semua berhala yang lain. Mari kita lihat surah ayat 25 sampai 32. Ayat 25 sampai 32. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal milik ayahmu, tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu, tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari tetapi pada malam hari. Pagi-pagi ketika orang-orang kota itu bangun, tampaklah mesbah Baal itu telah dirobohkan. Tiang berhala yang di dekatnya telah ditebang dan lembu jantan kedua telah dikorbankan di atas mesbah yang didirikan itu. Mereka berkata satu sama lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan diselidiki, mereka berkata, Gideon bin Yoaslah yang melakukan hal ini. Sesudah itu, orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, bawa anakmu keluar, ia harus mati. Sebab ia telah merobohkan mesbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Namun jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau membela Baal atau kamu mau menyelamatkan dia? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya setelah mesbahnya dirobohkan. Oke. Nah, saudara, Yoas ayah Gideon memiliki mesbah Baal dan tiang berhala. Dan sebelum Gideon bisa mengalahkan orang Midian, musuh di luar mereka, dia harus menghancurkan dulu mesbah Baal, musuh di antara mereka sendiri. Nah, saudara, tuntutan Tuhan ini bukan hanya bagi Gideon, tapi bagi seluruh Israel. Tuhan akan membebaskan mereka, tapi Israel harus dipersiapkan untuk menerima pembebasan itu. Saudara, ini persis seperti begini. Kalau kita punya anak kecil yang jatuh waktu naik sepeda, lalu kakinya berdarah, lalu banyak pasir di lukanya, kita tidak akan mungkin saudara tempel tensoplas begitu saja, tidak mungkin. Kita akan bersihkan dulu lukanya, kalau ada pasir yang masuk di luka itu perlu dikorek dulu, baru kemudian diobati. Dan itu cara Tuhan, dan itu cara Yesus. Saudara, waktu itu ada orang muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tidak sekedar bilang, ikut aku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak. Yesus korek dulu berhala di dalam hatinya. Yesus berkata, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Yesus tidak bermaksud bilang begini, semua orang yang mau diselamatkan, jual harta, berikan kepada orang miskin, baru kemudian terima keselamatan. Yesus tidak bermaksud berkata seperti itu. Tapi Yesus tahu persis orang muda yang kaya itu mencintai uang. Dia ingin mengikut Tuhan sambil menyembah Mamon. Maka sebelum dia bisa ikut Yesus, yang Yesus minta adalah buang dulu berhalamu. Korek dulu berhalamu, baru ikut aku. Karena tidak boleh ada double hearted, hati yang mendua di dalam mengikut Tuhan. Dan itu berlaku baik untuk Gideon, untuk Israel, untuk orang muda yang kaya itu, dan untuk kita. No double hearted. Tidak ada hati yang mendua. Kita tidak bisa ikut Tuhan, berharap Tuhan menolong, tapi masih menyembah berhala. Tuhan bilang, buang dulu berhalamu itu. Dan Gideon melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan dia mulai mengalami janji Tuhan. I will be with you. Walaupun dia masih takut dan melakukannya waktu malam, pagi-pagi seluruh kota heboh. Mereka mencari siapa yang melakukannya. Dan waktu mereka tahu itu Gideon, mereka menuntut Gideon untuk dibunuh.
Tapi dengan cara yang sangat ajaib, Yoas ayahnya yang adalah penyembah berhala membela dia. Dan dia tidak jadi dibunuh. I will be with you. Gideon mulai mengalami itu. Sampai di situ, Gideon sudah mulai mengalami penyertaan Tuhan. Tapi di bagian selanjutnya, dia sekali lagi minta tanda kepada Tuhan. Ayat 33 sampai 40, bagian yang sangat terkenal sekali. Ayat 33 sampai 40. Seluruh orang Midian, orang Amalek, dan orang dari timur telah berkumpul bersama. Mereka menyeberang dan berkemah di lembah Israel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, lalu ia meniup sangkakala dan mengerahkan kaum Abiezer mengikuti dia. Ia juga mengirim utusan ke seluruh suku Manasye dan mereka dikerahkan mengikuti dia. Ia mengirim pula utusan ke suku Asyer, Zebulon dan Naftali, lalu suku-suku ini pun bergabung dengan mereka. Saudara, siapa Gideon sampai bisa melakukan ini? I will be with you, kata Tuhan. Dia mulai jadi pemimpin, dia mulai ditinggikan karena Tuhan menyertai dia. Ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Lalu terjadilah demikian. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan meremas guntingan bulu itu. Ia memeras dari guntingan bulu itu air embun, secawan penuh air, artinya basah sekali saudara. Tetapi sekitarnya kering. Ayat 39, kemudian Gideon berkata kepada Allah, janganlah kiranya murkamu menyala-nyala terhadap aku bila aku berbicara lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengulangi percobaan dengan guntingan bulu itu. Kiranya guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah dilakukan oleh Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan tidak cukup membuat Gideon percaya. Dia minta tanda lagi. Dia taruh bulu domba, dia minta tandanya cuman bulu domba ini yang basah, yang lain kering. Besoknya Tuhan kasih basah banget sampai dia bisa memeras secawan penuh air. Dia masih tidak puas, dia minta Tuhan dibalik. Besok ini yang kering, sekitarnya yang basah. Tuhan kabulkan lagi tanda itu. Nah, banyak orang Kristen kemudian meniru tindakan Gideon ini. Meminta tanda kepada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Siapa yang suka minta tanda? Saudara, orang-orang mungkin berkata begini, Tuhan, kalau dia jodohku, berikan tanda hari Minggu dia tidak telat ibadah, karena biasanya selalu telat. Tuhan, kalau ini adalah pekerjaan yang kau berikan kepadaku, biarlah hari ini juga, hari Minggu aku ditelepon. Begitu ya. Ada banyak hal saudara kita minta begitu, atau yang lebih sederhana. Tuhan, kalau aku harus lakukan ini, berikan damai sejahtera di dalam hatiku. Nah, kira-kira begitu. Tapi kita perlu hati-hati. Saudara perhatikan bedanya dengan kisah Gideon. Yang pertama, Gideon tidak minta tanda yang sederhana dan bisa terjadi dengan random. Saudara minta tanda yang seperti itu ya. Jodoh yang saudara doakan hari itu tidak telat karena ada tugas pelayanan kebetulan. Random terjadi. Damai sejahtera yang saudara rasakan mungkin karena saudara habis olahraga lalu mandi air dingin. Ada banyak hormon happy begitu. Saudara merasa damai sejahtera. Saudara, hal-hal yang biasa dan terasa random. Gideon tidak minta itu. Dia minta tanda supranatural yang tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan melakukan dengan supranatural. Maka kalau kita mau paralel dengan Gideon, kira-kira gini, saya kira tidak ada yang berani sih minta tandanya seperti ini. Tuhan kalau dia jodohku, hari ini biar jam 8 malam terangnya seperti jam 12 siang. Begitu, berani gak saudara begitu? Gak dapat jodoh nanti. Semua bukan ternyata begitu ya. Saudara kalau berani minta tanda yang seperti itu. Gideon minta tanda yang supranatural, bukan yang biasa dan random. Yang kedua, Gideon tidak ragu akan kehendak Tuhan sebetulnya.
Saudara, dia tidak minta tanda karena dia ragu yang mana yang Tuhan mau. Tidak sama sekali. Saudara perhatikan ayat 36, dia berkata begini. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel, seperti yang kau firmankan. Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu ini yang Tuhan mau. Dia tahu Tuhan sudah berkata ini yang harus dilakukan. Dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak mencari apa sebetulnya Tuhan mau dia lakukan. Karena dia sudah tahu itu. Ayat 37 dia ulangi lagi. Aku akan tahu bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perkataanku. Seperti yang kau firmankan. Dia tahu jelas Tuhan berfirman seperti demikian. Saudara, dia tidak ragu apa kehendak Tuhan. Maka untuk apa dia minta tanda? Dia bukan minta tanda untuk tahu kehendak Tuhan. Dia minta tanda untuk mengenal Tuhan. Karena masalahnya adalah dia tidak mengenal Tuhan. Saudara, dia tidak punya Alkitab. Dia tidak berada di posisi Yesus sudah mati dan bangkit seperti kita hari ini. Banyak hal dia tidak tahu sama sekali. Tuhan menampakkan diri kepadanya, memanggil dia. Dia hanya tahu Tuhan dari cerita dulu bahwa Tuhan pernah membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir dan seterusnya. Sesuatu yang dia rasa tidak dialami lagi oleh bangsanya saat itu. Dia tidak kenal Tuhan, maka dia tidak bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saudara, dia tahu bahwa ini yang diinginkan Tuhan, ini yang harus dilakukan. Tapi dia ragu, benarkah Tuhan akan menyertai? Benarkah Tuhan akan melakukan seperti yang difirmankan? Maka dia minta tanda kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saudara, ada banyak orang bukan Kristen yang ragu untuk percaya kepada Tuhan, lalu minta tanda kepada Tuhan dan Tuhan berikan. Tidak selalu seperti itu. Tapi ada banyak kisah seperti itu. Tuhan berikan dengan tanda yang supranatural, mengkonfirmasi kepada mereka bahwa Tuhan yang sungguh memanggil mereka untuk percaya. Tapi kalau kita adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, kita berbeda. Kita sudah kenal Tuhan, kita tahu Tuhan akan melakukan janjinya. Kita tidak perlu minta tanda bahwa Tuhan pasti, karena Tuhan pasti akan melakukan apa yang dia firmankan. Kita tidak perlu minta tanda lagi. Saudara, maka walaupun Tuhan bisa memberikan tanda kepada orang Kristen dan kadang Tuhan mungkin melakukannya, tapi sesungguhnya itu bukan cara yang tepat untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Boleh minta tolong musik mengiringi kita. Nah, saudara, kita berbeda dengan Gideon. Saudara, bukan saja hari ini kita punya Alkitab, tapi kita juga mengenal Tuhan Yesus. Saudara, yang diminta oleh Gideon adalah pengenalan akan Tuhan. Itu yang dia minta. Dan Tuhan menjawab dia. Tuhan menyatakan diri kepadanya. Saudara, sadarkah kita pernah minta yang sama sebetulnya seperti Gideon? Minta pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan Yesus Kristus pada kita. Pointing us to Jesus. Tuhan pernah menunjukkan Yesus Kristus kepada kita. Itu sebabnya hari ini kita bisa jadi orang percaya. Saudara, maka pada waktu kita ragu kepada Tuhan, kita bisa minta agar Tuhan kembali menunjukkan Yesus Kristus kepada kita. Pointing us to Jesus. Tuhan, tolong aku kembali pada kasih mula-mula pada waktu aku percaya. Tuhan, tolong aku merenungi lagi betapa besarnya, panjang, dalam, dan lebarnya kasih Yesus Kristus kepadaku. Tuhan, tolong aku mengenalmu dan mengalamimu lebih lagi. Dan sama seperti kepada Gideon, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dua reflection question, saudara, bagi kita. Yang pertama, saudara, adakah hal dalam hidup kita yang kita sesali, tapi kita tidak bertobat? Kita mungkin berseru minta Tuhan tolong. Minta Tuhan angkat masalah dan penderitaan yang sedang kita alami. Tapi mungkin yang Tuhan inginkan adalah kita berseru, bertobat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja melalui penderitaan kita untuk memanggil kita. Adakah mungkin saudara dalam hidup kita yang kita sesali akibat dosa kita? Kita mengalami ini, kita menjadi seperti ini karena kita bersalah dulu.
Karena kita pernah melakukan sesuatu dulu. Tapi apakah kita hanya berhenti di sana dan kita tidak bertobat? Saudara pakai waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dalam hal apa saudara kita perlu kembali mendengar janji Tuhan, I will be with you. Kita bukan minta tanda untuk mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Kita sudah kenal Tuhan. Dan Tuhan akan bimbing kita melalui Roh Kudus-Nya. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah kita ingin lebih mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Alami lagi, rasakan lagi janji Tuhan, I will be with you. Karena Roh Kudus bersama dengan kita. Dalam hal apa kita ketakutan, kita gentar, dan kita perlu kembali belajar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara pakai waktu masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu yang terus bicara kepada kami. Kalau ada hal-hal dalam hidup kami yang hanya sekedar kami sesali, dan kami jatuh ke lubang yang sama, dosa yang sama terus menerus, kami tidak sungguh bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, koreklah hati kami bahwa kami bertobat sungguh di hadapan-Mu. Kalau ada hal-hal di dalam hidup kami di mana kami gentar dan takut untuk maju, Tuhan, kami sudah mengenal-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Dan biarlah Kau menolong kami untuk lebih mengenal-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami dorongan, beri kami keberanian dalam hidup ini. Karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.